Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hidayatus Safitri dari kelas A2 NIM 241110101064. Baik, kali ini saya akan mewawancarai 10 narasumber terkait bagaimana kondisi Indonesia, baik dalam kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan kira-kira apa penyebabnya dan bagaimana solusinya. Saya Ahmad Tanu Syafii dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Kalau membahas politik sekarang itu banyak hakim, bahkan itu hakim penegak hukum itu yang terang-terangan melakukan korupsi. Contohnya juga banyak kemarin itu Tandur itu, nah, itu juga banyak. Dan kebudayaan pastinya akan masuk ke politik juga, masuk ke politik yang saya sebutkan tadi, korupsi. Jadi kalau korupsi sekarang itu hakimnya aja korupsi, berarti kan ya bisa dikatakan rakyatnya juga masih banyak yang korupsi. Makanya Prabowo sekarang, ini bukan masalah politik ya, tapi pasti cuma saya ngomong-ngomong aja. Makanya Prabowo sekarang kan visinya adalah memberantas korupsi gitu kan, karena banyaknya gitu. Sekarang ekonomi itu banyak masalah. Yang pertama yang sekarang itu yang saya pelajari itu adalah di hukum asuransi. Sedangkan di hukum asuransi yang permasalahan itu adalah ketika undang-undang 2023 itu tentang asuransi itu memaksakan hak individu manusia di Indonesia itu yang hidup di Indonesia, maksudnya warga negara Indonesia itu untuk membayar asuransi. Itu menjadi pro kontra karena pastinya apa yang diasuransikan dan apa uangnya gitu. Sedangkan ekonomi juga masih melemah kayak gini. Sedangkan kemarin juga nggak ikut BRIS gitu. Nah solusinya sekarang ada di hukum ekonomi syariah. Makanya kemarin jembatannya adalah di hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah, perbankan syariah itu masih menjadi level tertinggi dalam urusan perbankan. Jadi itu menjadi opsi dari perbankan syariah karena mayoritas juga di Indonesia adalah mayoritas muslim, begitu ya. Nah, jadi itu yang menjadi solusi untuk ekonomi. Dan untuk menjadi sosial tadi itu solusinya yaitu bagaimana pemimpin itu mengatur dan pemimpin itu tegasnya bagaimana, dan nantinya pastinya juga berangkat dari individu juga, kesadaran dari individu juga, pendidikan juga itu penting. Nah, dan untuk apa yang selanjutnya, yang terakhir, yang pertama tadi apa? Politik. Untuk politik pastinya juga dari pemimpin juga dan juga dari masalah SDM juga itu sangat ngaruh banget untuk urusan politik gitu. Karena politik itu ya kowar-kowar, dalam artian kowar-kowar itu ayo ikut kami gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi mengantisipasinya itu bagaimana, dan ada ilmu yang untuk mengantisipasi dari politik itu ada namanya, dalam filsafat itu ada namanya dikotomi kendali, stoikisme. Nah itu stoikisme itu udah banyak banget itu. Jadi ya itu kita tidak bisa mengantisipasi orang lain, tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri gitu ya, benar. Nah itu yang menjadi solusi untuk politik seperti itu. Terima kasih. Tambah lagi nggak ada. Sama-sama. Baik, saya sudah bersama narasumber yang kedua yang bernama Nuril Hidayah dari program studi PGNI. Baik Mbak, izin bertanya, bagaimana sih kondisi politik, ekonomi, sosial budaya di Indonesia ini, dan kira-kira apa sih penyebabnya dan bagaimana solusinya? Baik, menurut saya itu yang pertama dalam bidang politik itu contohnya untuk sekarang ini seperti maraknya korupsi. Penyebab dari korupsi itu sendiri bisa terjadi karena kurangnya pengawasan dan kontrol sehingga ada celah terjadinya tindakan korupsi. Untuk solusinya itu mungkin bisa memperketat pengawasan, lebih memperketat pengawasan dan penegakan hukum sehingga korupsi itu tidak akan terjadi lagi. Dan mungkin kalau misalkan ada yang melakukan korupsi, segera ditindaklanjuti dengan memberi hukuman agar mereka itu jera. Nah, untuk yang kedua dalam bidang ekonomi itu contohnya masih banyak pengangguran di luar sana.
Nah, penyebabnya itu bisa terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan. Dan untuk solusinya, kita bisa lebih memperbanyak lapangan pekerjaan bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Dan yang ketiga, dalam bidang sosial, contohnya itu seperti sekarang ini itu intoleransi. Nah, intoleransi itu sendiri memiliki arti dia itu kurang menghormati atau menghargai orang lain. Jadi dia itu kayak punya sikap yang dia merasa bahwa dirinya itu lebih baik dari orang lain gitu. Jadi dia menganggap orang lain itu lebih di bawah dari dia. Nah, untuk solusinya itu mungkin bisa dilakukan untuk menanamkan sikap toleransi dari sejak dini. Yang terakhir itu bidang budaya. Contohnya pada zaman sekarang ini, anak zaman sekarang ini tuh mungkin sebagian atau masih banyak yang tidak mengenal maupun atau kurang mengenal budaya-budaya tradisional di Indonesia. Dan penyebabnya itu mungkin karena pengaruh film atau media sosial gitu tentang budaya-budaya luar gitu. Nah, untuk solusinya sendiri itu kita bisa kayak melaksanakan kegiatan atau penampilan gitu tentang budaya-budaya tradisional yang ada di Indonesia. Jadi kita itu lebih memperkenalkan kepada mereka yang masih kurang pengetahuannya tentang budaya yang ada di Indonesia. Baik, apakah ada tambahan? Tidak, mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya bersama narasumber yang ketiga. Saya Tisyadi Nuraini dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baik, izin bertanya, bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial budaya di Indonesia ini dan kira-kira apa sih penyebabnya dan bagaimana solusinya? Dari segi politik, seperti yang sudah kita ketahui bersama, kita telah melalui pesta demokrasi secara besar-besaran dari pemilihan presiden, wali kota, bupati, DPR, DPD, dan lain sebagainya. Dan dengan adanya pemilihan tersebut menyebabkan adanya konflik dan huru-hara dari berbagai kubu. Penyebabnya tentunya dari segi pandangan yang berbeda, dari pemilihan pemimpin yang berbeda, dan itu menjadi huru-hara yang cukup memanas dari semua kalangan. Dan solusinya cukup dari diri kita sendiri, bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai warga negara dan berbangsa untuk bebas dan berhak memilih siapapun tanpa adanya konflik. Di segi ekonomi, pada bulan Agustus 2024, mata uang rupiah telah mengalami penurunan menjadi 15.000 sekian per dolar Amerika. Dan juga ada perbedaan persaingan lah ya dari penjual offline dan online, yang dimana banyak kita sebagai Gen Z lebih memilih pedagang online dikarenakan ya mudahnya cara berbelanja, mudahnya cara berbayar. Terus pedagang offline ini merasa tersaingi dan merasa penjualannya menurun. Dan solusinya sebenarnya kembali ke diri kita sendiri, bagaimana kita memahami, dan tentunya rezeki itu sudah Tidak ada yang ngatur. rezeki itu sudah tertakar dan tidak akan pernah tertukar. Selanjutnya dari segi sosial dan budaya, banyak sekali berita-berita yang bermunculan terkait pelecehan seksual, penyimpangan agama, dan turunnya moral sebagai masyarakat berbangsa. Hal itu disebabkan kurangnya pengetahuan, kurangnya pendidikan yang cukup, kurangnya pengetahuan agama pula yang cukup, sehingga menjadikan kita sebagai, bukan kita, oknum tertentu melakukan hal-hal keji seperti itu. Solusinya cukup introspeksi diri dan muhasabah diri sendiri dan memperdalam agama itu sendiri. Dan
menempatkan diri kita sebagai manusia yang baik untuk diri kita dan orang lain. Baik, apakah ada tambahan? Sudah mungkin cukup. Baik, mungkin itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Hidayah Sapitri dari Badan Pendidikan Agama Islam dengan nama Saya Ahmad Panggalmain dari Prodi Hukum Tata Negara. Baik, sebelumnya izin bertanya Kak, bagaimana sih kondisi politik, ekonomi, sosial budaya di Indonesia ini dan kira-kira apa penyebabnya dan bagaimana solusinya? Untuk politik, menurut saya sekarang ini lagi marak-maraknya ya politik, apalagi setelah dilakukannya pemilu serentak kemarin dan juga telah dilaksanakannya pemilihan presiden, pilpres juga legislatif yang lain. Dan menurut saya politik saat ini di Indonesia ditinjau dari partai politiknya itu saling bergesekan. Jadi antara partai satu dan partai yang lain gesekannya itu parah. Jadi bukan hanya berpolitik secara bersih, akan tapi juga ada yang namanya black politik hitam lah. Intinya partai politik itu saling menjatuhkan, saling merendahkan, bahkan juga oknum-oknum partai politik itu menghina kepada oknum partai politik yang lain. Itu yang saya amati. Dan untuk politik di Jember juga nggak jauh berbeda ya, antara satu paslon dan paslon yang lain itu saling menginjak-injak antara paslon 1 dengan paslon 2. Yang menurut saya masih stabil politik di gubernur menurut saya masih stabil, jadi masih minim tindakan-tindakan negatif yang melanggar norma sosial gitu. Itu kalau ditinjau dari sisi partai politiknya. Jadi ya wajar sebenarnya antar partai politik, antar koalisi itu saling meninggikan dirinya atau saling menemukan kesalahan lawannya, itu wajar. Kan tapi kalau sudah melanggar norma sosial menurut saya juga sangat tidak wajar. Dan untuk ekonomi mungkin karena keterbatasan minat baca saya pada ranah ekonomi ini, akan tapi menurut saya pribadi ekonomi sekarang ini mulai ada pembenahan, apalagi setelah Indonesia dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo. Ini ada manuver-manuver politik yang pengaruhnya terhadap ekonomi juga bermanfaat. Salah satunya peningkatan kesejahteraan bagi UMKM dan rakyat kecil, petani dan nelayan. Itu juga ada isu yang sudah dilaksanakan mengenai pemutihan tanggungan atau pemutihan hutang petani dan nelayan, juga pelaku UMKM yang tenggat waktunya sudah melebihi 10 tahun. Itu menurut saya terobosan terbaik ya, terobosan bagus untuk ekonomi bagi petani dan nelayan, mengingat petani itu menurut saya posisinya sangat penting, sangat kompleks bagi ketahanan pangan dan berpengaruh sangat besar bagi ekonomi Indonesia. Dan untuk sosial, menurut saya kehidupan sosial di Indonesia saat ini dipengaruhi media sosial ya. Banyak terjadi pertengkaran antar suku satu dengan suku yang lain, antar golongan satu dengan golongan yang lain, diakibatkan kesalahpahaman atau minimnya pengetahuan dalam menyikapi konten-konten di media sosial. Salah satunya konten yang viral kemarin, ada seorang ulama, ada seorang tokoh agama yang biasa dipanggil dengan sebutan Gus, dari salah satu perwakilan ormas besar, ormas Islam terbesar di Indonesia, itu melecehkan seorang penjual es teh yang sedang menjajakan minumannya, menjajakan jualannya di area pengajian. Ini kan tanggapan kita tergantung bagaimana cara kita menyikapi sebenarnya.
ada yang pro terhadap penjual es teh, ada yang pro terhadap tokoh agama tersebut. Akan tapi yang sangat disayangkan bagi saya, setelah menyikapi video tersebut, setelah menyikapi konten yang beredar tersebut, ada pertengkaran dan konflik yang terjadi antar umat beragama. Bahkan bukan hanya dalam agama Islam saja, akan tapi di luar agama Islam juga ada konflik yang dahsyat seperti itu. Dan menurut saya ini harus segera diperhatikan oleh pemerintah, dan juga kita sebagai anak muda, mahasiswa juga harus bisa membedakan antara mana yang cocok untuk ditonton dan mana yang tidak cocok untuk ditonton, seperti itu. Dan untuk menyikapi konten-konten yang seperti itu, kita juga harus bisa memahami dari banyak sisi seperti itu. Jadi nggak bisa kita hanya membaca komentar-komentar netizen yang lain lalu kita ikut terpengaruh. Soalnya ini nanti pengaruhnya, nanti dampaknya kepada kehidupan kita, kehidupan bersosial di negara ini. Mungkin untuk budaya menurut saya menurun ya, tiap tahun mungkin menurun. Itu dikarenakan minat dari personal lah, mungkin dari diri kita pribadi juga menganggap bahwa budaya-budaya yang memang lahir, memang muncul asli dari Indonesia itu dianggap kolot seperti itu. Dan menurut saya ini juga harus bisa ditingkatkan, baik dari lapisan mahasiswa, non mahasiswa, masyarakat umum, semuanya juga harus kembali menganggap bahwa budaya ini harus dijaga dan harus dilestarikan. Dan kita juga sebagai mahasiswa nggak boleh malu ya untuk berbudaya, entah dari pakaian, dari tari, dari apapun budaya yang memang asli Indonesia. Kita harus berani untuk belajar, kita harus berani untuk melestarikan dan menjaganya. Juga ini kita kalah dengan negara sebelah lah, negara tetangga itu yang sangat-sangat menonjolkan budayanya seperti itu. Sekarang kan anak-anak muda sekarang kan lebih suka dengan budaya-budaya dari luar gitu, budaya-budaya Korea mungkin bisa jadi ya, dari istilahnya K-pop gitu, dari K-pop itu. Ya mungkin kita juga, saya pastinya akan kedepannya mungkin akan terus belajar mengenai budaya-budaya Indonesia dan juga akan melestarikannya. Dan menurut saya pemuda-pemuda ini sebagai generasi emas harus menganggap bahwa budaya ini penting, harus dipelajari, dilestarikan dan dijaga. Tidak boleh menganggap budaya itu sebagai hal yang kolot gitu, atau hal yang jadul lah. Itu cukup. Solusi politik menurut saya sekarang kita pasrah kepada siapa yang berkuasa saja. Jadi kan Bapak Presiden itu juga sebagai ketua partai punya partai politik tersendiri. Jadi kita ini pasrah, dan juga pasrahnya itu dalam artian kita belajar cara menyikapi manuver politik, menyikapi kebijakan-kebijakan dari beliau. Jangan diambil simple, jangan diartikan tanpa melihat banyak pertimbangan yang lain. Jadi pasti nanti kebijakan-kebijakan dari presiden itu punya pertimbangan-pertimbangan khusus, dan kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat ini harus menerima apapun keputusannya. Akan tapi jika kebijakannya sudah tidak layak atau melanggar aturan, melanggar undang-undang, melanggar norma, melanggar adab, itu kita juga harus segera menyuarakan, baik secara langsung entah melalui demonstrasi ataupun komentar-komentar di media sosial. Mengingat di zaman sekarang ini semuanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu diumumkan lewat media sosial, dan kita juga diberikan hak untuk berkomentar, untuk memberikan pendapat seperti itu. Dan
solusi terakhir dari saya, siapapun yang terpilih ya kita terima. Apalagi ini sudah selesai ya, pilpres sudah selesai, pileg sudah selesai, pilbub juga sudah selesai. Jadi kita sama-sama menjaga demokrasi ini, siapapun yang terpilih ya memang itu pilihan rakyat. Jadi nggak usah diambil pusing. Oke, siap. Mungkin kalau dari saya ambil dari berbagai macam berita dan berbagai macam informasi ya, kalau dari segi politik mungkin tuh dari apa ya, kalau kita lihat dari pemerintah sekarang tuh mungkin ada beberapa kayak kemelencengan dari segi baik aturan sampai mereka tuh mau yang namanya untuk merubah tatanan, baik yang itu memang sangat buruk, tapi mereka melakukannya agar mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan merubah tatanan atau merubah hal yang lainnya. Nah, mungkin kalau dari saya sendiri mungkin penyebabnya itu mungkin kayak apa ya? Mungkin kalau kita bisa sebut itu dengan gila jabatan atau apa, rasa egoisnya sangat tinggi. Jadi mereka kayak ingin yang namanya menggapai apa yang mereka inginkan. Mungkin ya ada beberapa dari beberapa macam politik atau segala macam yang baik, sedangkan mungkin dari beberapa orang atau dari beberapa orang yang di dalam tersebut yang membuat kayak politik dan green itu semakin terancam. Mungkin dari kita sendiri sudah banyak melihat, dan mungkin dari segi sosial dan ekonomi kurangnya kayak apa ya, kesadaran akan masyarakat Indonesia sendiri akan tentang ini. Mungkin mereka paham tentang kayak kekurangan-kekurangan atau berbagai macam kerusakan, tapi mereka kurangnya sadar atau yang namanya menjalin hubungan atau memperbaiki situasi ini. Dan mungkin dari segi ekonomi, kalau menurut saya sendiri tuh yang namanya kesenjangan sosial sekarang itu sangat besar, sangat besar. Jadi kayak perbedaan antara si kaya dan si miskin itu sangat terlihat. Jadi kayak ada perbedaan di situ antara si kaya dan miskin, baik dari peraturan atau enggak sanksi yang diterima oleh si kaya dan si miskin sangat terlihat. Jadi situ terdapat yang namanya kesenjangan sosial yang sangat besar. Mungkin kalau faktor-faktor lainnya ya dari saya sendiri mungkin tinggal apa, kesadaran hati, rasa kepemilikan antara Indonesia. Kalau untuk solusi sendiri, kalau yang saya tahu mungkin ya tentang apa ya, kesadaran diri saja mengenai kayak bagaimana amanah mereka dalam mengemban amanah, terus juga kesadaran mereka tentang bagaimana Indonesia saat ini dan berani untuk berbuat dan berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatus Sapitri. Di sini saya akan mewawancarai teman saya yang bernama. Assalamualaikum, nama saya Ainun, saya dari Prodi IAT. Baik, izin bertanya Mbak, ini bagaimana sih kondisi Indonesia terkait politik, ekonomi, sosial budaya, dan bagaimana penyebabnya itu seperti apa, dan kira-kira solusinya itu seperti bagaimana? Kalau soal politik itu mungkin kita bisa jadi pilpres seperti itu ya, kan ada pasangan Pak Prabowo sama Gibran ya, kan sempat kayak mendeklarasikan janji mereka, salah satunya kan makanan gratis dan susu kan. Iya. Jadi itu sempat kayak di telinga masyarakat tuh aneh, kok ada janji kayak gini ya. Lalu sempat, dan saat ini tuh ternyata aksi nyatanya itu ada. Waktu itu gimana ya, saya belum tahu, saya pernah lihat tuh ada anak kecil pegang tahu es gitu kan, lalu si Pak Gibran itu kayak tahu susu yang bener-bener murni susu, Iya. berarti dirilis selesai ya. Iya. Itu es itu diambil terus dikasih susu, mungkin itu maksudnya itu biar kayak, kan kalau es itu kan banyak gulanya kan, kan menyebabkan diabetes, mungkin itu demi kesehatan anak. Kemudian kalau bidang ekonomi kira-kira apa? Waktu itu Pak Prabowo sempat apa ya, kayak berpidato itu tentang guru, gaji guru itu ya tahu lah berapa ya, terutama guru honorer itu ya. Itu sempat, terus Pak Prabowo itu ingin menaikkan gaji guru. Ya semoga aja terlaksana itu.
Kemudian kalau sosial budaya, Kan Indonesia kan sangat majemuk ya, masyarakatnya kan beragam-agam, terus pokoknya beragam lah. Itu apa ya, kita lihat ke tahun-tahun sebelumnya itu tahu kan yang ngebom gereja itu ya, itu sempat ini ada masalah apa ya, mungkin si takutnya itu nanti orang yang beragama itu ke agama itu kayak Muslim kok kayak gini ya. Jadi sebaiknya kalau ada masalah itu tolong dibicarakan supaya tidak ada cari kuatnya, jangan kayak hukum gitu. jadi penyebabnya itu karena kurang toleransi seperti itu. Itu berpikiran agak agama ini kok nggak pantas di sini loh. Baik. Mungkin ada tambahan? Cukup saja. Baik. Terima kasih Mbak atas jawabannya. Baik. Videonya hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan perkenalkan sebelumnya, nama saya Dita Fitri dari Praktisi Pengembangan dan Strategi. Dengan Dimas. Izin bertanya kakak, bagaimana sih kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia ini dan kira-kira apa penyebabnya dan bagaimana solusinya? Kalau saya terkait itu tadi mungkin ingin membahas tentang sosial dulu. Baru-baru ini kan kita viral dan hot newsnya kan tentang es teh, fenomena yang sedang mencuat hari ini, yakni fenomena es teh yang mana ketika ada salah satu fenomena sehingga es tehnya diperuntungkan, walaupun di sana hujatan, maka adalah rasa iba dari yang lain sehingga banyak yang kayak mengumrohkan dan seterusnya. Tapi itu menjadi nilai minus bagi teman-teman yang mindsetnya itu miskin. Kalau kata podcastnya Ustadz Felix Xiao dan Deddy Corbuzier ada di kanal YouTube-nya gitu. Itu bilang bahwasanya Indonesia dalam dasawarsa tahun belakangan ini itu mindsetnya cenderung praktis. Dalam artian anggaplah masuk politik juga, masuk sosial juga bisa, bahkan ekonomi untuk menjadi sukses. Walaupun dari jalur es teh manis yang mungkin agak berat itu bisa langsung jadi sukses ketika barangkali ada salah satu tokoh yang mungkin memberi dampak. Sehingga kemarin tuh banyak mencontoh barangkali saya sebagai penjual es teh semisal. Sebagai penjual es teh, lalu mungkin ya saya tidak berharap diolok-olokin atau apalah. Sehingga mereka juga mendapat keuntungan yang bisa dikata instan. Ada di video terbaru di pengajiannya Pusat Sabil Taubah, itu banyak sekali yang jualan es teh dan itu menjadi fenomena teman-teman. Dan saya juga heran karena awalnya itu nggak sebegitu banyak, sekarang bejibun sudah. Mungkin bisa sampai 12, 15 dan saya kaget ya cuma es teh doang sih, ada yang aqua dan seterusnya. Dan itu saya tidak berani mengatakan solusi yang terbaik untuk apa, lagi-lagi itu dari mindsetnya orang-orang itu sendiri. Karena kalau kita sering mengikuti seminar atau webinarnya para pengusaha atau wira swasta yang punya wira swasta gitu, itu biasanya mindsetnya pekerja. Kalau itu kan pekerja cuma lebih instan mungkin kayak gitu. Sudah kebanyakan, mungkin cukup itu aja wes. Nama saya Muhammad Subaki, panggilannya Hati, dari Prodi Manajemen Sakada Hukum. Bagaimana sih kondisi politik, ekonomi, sosial budaya di Indonesia ini dan kira-kira apa penyebabnya dan bagaimana solusinya? Saya jawab yang ini ya, politik ekonomi ya. Jadi kebetulan keluarga saya latar belakangnya emang petani. Jadi kalau dilihat dari kasus-kasusnya itu banyak kayak misalnya pupuk itu kebanyakan di tahun-tahun kemarin ke belakang ini itu mahal. Nah setelah panen hasilnya yang mau dijual itu murah, jadi tidak cocok dari modal tuh gak balik modal gitu waktu panen gitu. Ya solusinya itu kebijakan ekonomi kebijakan ekonomi politiknya yang distabilkan itu ya penyebabnya gitu kayak masalah pupuknya kemahalan gitu ya. Terus
tidak sesuai dengan hasilnya dari petani. Mungkin itu saja yang saya bisa jawab. Ya sama-sama. Untuk tambahan nggak ada lagi. Ya oke, sama-sama. Baik, sebelumnya izin nama saya Fida Sapitri dari Prodi Pendidikan Agama Islam dan Bapak. Dengan Kak Nabil dari Jasa Marga di Masjid Jasa Pak izin bertanya, bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya di Indonesia ini dan kira-kira apa penyebabnya dan bagaimana solusinya? Oh ya. Jadi kalau bicara politik itu sebenarnya ya memang itu sistemnya kan, itu kondisi politik di Indonesia ini untuk menanggapi itu lihat orang yang baik, kalau kata yang baik ya baik. Politik itu ada karena ada yang dijalankan, ada orangnya. Dan kalau orangnya itu baik, apapun organisasinya, apapun pasti baik. Kalau yang biasa baiknya itu baik. Ya itu saja. Ada tambahan yang terkait dengan silakan. Seperti ini sosial budaya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Risa Fitri dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan Bapak. Saya dengan nama Rizky Rafiq dari Provinsi Papua. Izin bertanya, Kakak, bagaimana sih kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya di Indonesia ini dan kira-kira apa penyebabnya dan bagaimana solusinya? Mungkin dari politik itu sendiri ya, kita mengambil politik itu adalah gambaran umum di mana orang-orang itu berusaha untuk menjaga kestabilan suatu negara ataupun suatu wilayah. Ya, di situ ada pun politik, di situ ada mungkin ada ekonomi, ada sosial, ada budaya seperti itu. Contohnya misalnya dalam bidang sosial, banyak sekali politisi yang berusaha untuk menjaga kestabilan daripada sosial itu sendiri. Seperti misalnya Kemendikbud itu mungkin termasuk dalam daripada sosial karena menjaga keutuhan daripada pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian seperti budaya, sekarang itu dipegang kalau tidak salah tahun lalu sih itu dipegang oleh Pak Sandiaga Uno, termasuk dari kebudayaan. Itu termasuk daripada politisi itu sendiri, pelaku dari politik. Kalau saya mungkin seperti itu ya, politik itu tidak terlalu paham politik, cuman tahu gambaran umumnya. Mungkin Baik, setelah saya mewawancarai 10 narasumber terkait kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia ini, bahwasannya Indonesia ini mengalami peningkatan ataupun lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, walaupun masih terdapat masalah-masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Nah, salah satu peningkatannya yaitu adanya program makan siang gratis yang diadakan oleh Bapak Gibran dan juga Bapak Prabowo yang sudah terlaksana. Nah, program ini sangat bagus bagi Indonesia. Dan masalah-masalah yang masih ada saat ini, salah satunya dalam bidang politik, yaitu korupsi, kemudian pesta demokrasi yang menyebabkan konflik huru-hara. Dalam pemilu, pilpres, ataupun pemilihan lainnya, masih ada paslon yang saling menjatuhkan ataupun merendahkan lawannya satu sama lain. Kemudian dalam pemerintahan itu ada beberapa oknum yang melencengkan ataupun mengubah tatanan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, solusinya yaitu adanya pengawasan pemerintah yang lebih diperketat ataupun dipertegas agar para oknum tersebut bisa jera dan juga mendapatkan hukuman yang sesuai. Kemudian di bidang ekonomi ini salah satunya yaitu adanya asuransi, tetapi ekonomi negara masih tetap. Kemudian kemiskinan dan pengangguran. Nah, solusinya yaitu memperluas lapangan pekerjaan dan juga meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Kemudian di bidang sosial ini contohnya yaitu intoleransi, pertengkaran antara suku ataupun golongan, kurangnya sopan santun, kurangnya dalam menjalin komunikasi ataupun kesenjangan sosial, pelecehan seksual, dan penyimpangan terhadap agama. Nah, salah satu solusinya yaitu menanamkan sikap toleransi sejak dini, kemudian memperdalam pengetahuan agama,
dan kita harus bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Nah, kondisi budaya contohnya yaitu minat generasi muda menurun terhadap budaya tradisional, dan juga budaya tradisional ini sudah jarang ditampilkan. Nah, solusinya yaitu mengadakan festival budaya, kemudian mengenalkan budaya-budaya tradisional kepada anak sejak dini. Nah, sebenarnya setiap program pemerintahan itu dapat terlaksana jika semua pihak saling bekerja sama, baik dari lembaga pemerintahan maupun dari masyarakat, sehingga tidak terlaksananya program pemerintah bukan semata-mata kesalahan dari pemerintahan itu sendiri, melainkan kurangnya campur tangan masyarakat untuk merealisasikannya, sehingga disanalah pentingnya peran masyarakat dalam segala bidang ataupun aspek. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.